Nur Laila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sarip. Selamat datang, Pak Sarip. Oke, terima kasih Bu Nur Laila. Bagaimana kabarnya Bu Nur Laila? Alhamdulillah baik. Pak Sarip sendiri gimana? Alhamdulillah baik Bu. Oke, sesuai Alhamdulillah. dengan apa yang kita bicarakan kemarin, Bu. Jadi Bu Nur Oke, Laila akan melakukan proses coaching hari ini ya. oke. Baik. Sebelum melakukan coaching, Bu, ada yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu. Boleh, Bu? Boleh, Pak. Siap. Oke. Baik. Nanti pada saat coaching, antara coach dan coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching dan seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, Bu. Kemudian, Siap. apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coach dan juga nanti saya akan atau mendengarkan respon atau jawaban dari coach C, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan dan juga jangan lupa Bu ya, harus sesuai Ya, dengan prinsip coaching diantaranya seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi iya. mungkin sebelum dilakukan proses observasi Bu, ada sedikit nih pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh Bu? Oke, boleh, Pak. Terima Siap. kasih Bu. Jadi pertanyaan Oke. pertama, eh, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching hari ini, Bu? Baik, Pak. Jadi dalam proses coaching nanti ini saya akan mengembangkan kompetensi inti coaching, Pak. Di antaranya bagaimana saya tuh dalam proses coaching itu kehadiran penuh saya, terus mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Nah, itu adalah kompetensi itu coaching yang akan saya kembangkan di sini, Pak. Baik, Bu. Jadi yang ingin dikembangkan oleh Ibu itu adalah kompetensi inti coaching, Bu ya. Seperti Oke, kehadiran penuh, Pak. mendengarkan, mengajukan pertanyaan. Oke. Baik, Bu. Selanjutnya, Bu, bagaimana bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu? Jadi bagi ketiga-tiganya, Pak. Jadi karena ketiga-tiganya sangat penting dalam kompetensi inti coaching, Pak, yang harus saya lakukan kepada coach saya. Jadi di antara sangat terpadu. Jadi saya harus yang ketiga itu yang akan saya prioritaskan. Baik. Jadi yang ingin dikembangkan oleh Ibu itu ada tiga. Oke. Selanjutnya, Bu, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangnya diinginkan Ibu itu bagaimana, Bu? Di apa? Jadi indikator yang saya harapkan di sini adalah saya ingin coach saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialami saat ini, Pak. Nah, itu Pak, dia. baik. Jadi Oke. ya, yang ingin tujuan pengembangan Ibu ini adalah ingin kuncinya itu mendapatkan solusi dari permasalahan, Bu ya. Oke, Baik, Pak. Bu. Eh, Oke. Jadi indikator ketercapaian pada saat sendiri sudah menemukan solusi atas permasalahannya, Bu. Baik, Bu. Oke. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Silakan Oke. Ibu melakukan Oke. proses coaching dengan Oke. coachingnya dengan sebaik-baiknya, Bu. Dan Siap, Pak. nanti setelah proses coaching, setelah proses coaching hari ini selesai, kita akan ngobrol kembali, Bu ya. Boleh, Bu ya? Siap, Pak. Boleh, boleh. Ya. Baik, terima Oke. kasih, Bu. Silakan Ibu Oke. melakukan proses coaching, Bu. Terima Baik, kasih. Pak. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurela. Ya, gimana, Pak Arya? Alhamdulillah baik. Bu sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Iya, Bu. Jadi Pak Arya, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa hari ini kita akan mengadakan proses coaching, nggih? Iya, Bu. Eh, ya, jadi di sini Pak Arya sebagai coachnya dan saya sebagai coachingnya. Ya. Eh, ya, kemarin Pak Arya sempat bertanya atau eh, minta ini apa bertanya curhat ya kemarin sama saya bahwa Pak Arya punya masalah. Iya, Bu. Ini, Bu. Nah, Eh, apa?
di kelas selama beberapa kali pertemuan, ada beberapa siswa saya yang Mm-mm. tidak masuk ke kelas mengikuti pelajaran saya. Sedangkan pada saat itu mereka ada di sekolah, di pelajaran lain eh, ada masuk, tapi di pelajaran saya bolos. Itu dilakukan sudah beberapa kali pertemuan. Itu beberapa siswa. Jadi itu yang saya bingungkan, Bu. Saya sudah Oh, mencari anaknya juga, cuman begitu kembali terulang lagi. Berarti masalahnya Pak Arya ini tentang siswanya yang tidak mau masuk kelas di pas pelajarannya Pak Arya. Iya, Jadi Bu, Pak Arya itu. bingung ya. Iya, saya Ya, bingung. Saya harus bagaimana itu untuk agar ya, siswa saya ini masuk di jam pelajaran saya. ya. Pak Arya sudah mencoba melakukan mungkin strategi untuk lebih menguatkan kepada siswanya biar mereka tuh menyadari bahwa belajar itu sangat penting untuk dilakukan pada saat ini. Nah, kira-kira strategi apa yang pernah Pak Arya lakukan sebagai penguatan Pak Arya kepada siswanya? Saya sudah melakukan penguatan. Jadi saya kasih mereka apa? Saya tegur mereka. Kemudian saya kasih nasihat dan saya juga marah-marah sama mereka, menyalahkan karena sesuai dengan aturan bahwa semua siswa itu harus masuk kelas itu. Jadi ya wajar dong kalau saya marah. Masa di pelajaran yang lain masuk, terus di pelajaran saya Ya. enggak. Ya otomatis saya marah. Malah kadang-kadang saya apa eh, ya sedikit menjewer lah mereka kayak gitu. Tapi apa besoknya lagi, Bu. Seperti itu. Oh iya. Jadi selama proses pembelajaran ada mungkin Pak Arya itu kesulitan atau tantangan yang Pak Arya hadapi ya dalam melakukan penguatan kepada siswa Pak Arya yang sering tidak masuk di jam pelajarannya Pak Arya. Nah, apa tantangan yang Bapak hadapi selama ini? Itu tantangannya adalah siswa saya itu kadang-kadang sering main-main di apa Mm-mm. di kelas. Jadi akhirnya saya marah sama mereka, saya marahin mereka, saya omelin biar Mm-mm. mereka sadar gitu. Kadang-kadang kalau Mm-mm. dinasehatin mereka cuma diam tetapi enggak nurut gitu. Akhirnya ya saya marah, Mm-mm. saya jewer mereka, kadang saya suruh keluar biar tidak terganggu teman-teman yang lain. Ya gitu, Bu. Mm-mm. Akhirnya saya marahin mereka. Kalau iya, kalau menurut Pak Arya dengan menggunakan hukuman fisik itu bisa nggak untuk merubah karakter anak yang tadinya malas atau sering tidak masuk kelas menjadi rajin atau sering masuk kelas dan semangat untuk mengikuti proses belajar. Kalau menurut saya sih bisa, Bu. Eh, Kalau saya marah kasih hukuman itu bisa. Cuman besok-besoknya lagi kembali lagi itu artinya Kak, ndak berubah ndak berubah apa secara menyeluruh tuh. Jadi mereka ndak apa sadaran diri mereka itu yang tidak ada jadinya. Saya rasa seperti itu berubah cuman eh, sementara itu saja, Bu. Hmm. Baik kalau gitu Pak Arya pasti punya rencana nih. Ah, rencana lain atau rencana yang super ya. Hmm, Lebih baik lagi yang daripada ini mungkin yang akan dilakukan ya ya. pada peserta didik atau siswa Bapak sendiri biar dia semangat atau tidak tidak sering bolos atau tidak sering tidak masuk kelas ya, di saat jam pelajaran Bapak. Nah, kira-kira apa rencana Bapak di dalam mencapai ini? Apa yang ditargetkan oleh Pak Arya ini? Apa rencana yang akan Pak Arya lakukan? Ada sih, Bu, ada rencana yang sudah ada di pikiran saya, cuman belum saya lakukan. Itu kan kemarin saya dapat dalam apa IHT di komunitas belajar. Mm-mm. Ada
Ya. dikasih materi Mm-mm. tentang restitusi itu restitusi itu Hmm. kita Ya. apa membuat seseorang menjadi sadar atas kesalahannya sendiri, tidak didasarkan karena Hmm. takut atau karena merasa Ya. bersalah, tetapi karena mereka berubah karena mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang salah. Itu sih rencana ketika Iya. dapat materi itu restitusi itu. Jadi oh ini mungkin langkah yang tepat, cuman saya belum melakukan itu Bu karena saya sering terbawa emosi itu Bu. Bagus sekali Pak Arya. Menurut saya juga itu ya bagus, eh, efektif sekali mungkin untuk dilakukan itu. Nah, kira-kira kapan ini Pak Arya akan dilaksanakan ini rencana Bapak ini biar lebih cepat, lebih baik gitu? Ah, Rencana saya sih kalau ndak hmm, besok ya lusa. Saya akan panggil anaknya secara personal, hmm, beberapa anak tersebut yang sering dimasuk ya saya akan mencoba untuk menerapkan strategi restitusi itu. Jadi hmm. saya berharap dengan langkah dan strategi yang akan saya lakukan ini bisa merubah mereka secara ya bisa kita sebut permanen lah, tidak sementara itu Bu. Pokoknya ya kalau Hmm. ndak besok ya lusa akan saya sudah bertekad akan saya lakukan seperti itu. Cuman eh, itu Bu, paling tidak apa yang menjadi keluhan saya ini sudah saya ungkapkan tadi itu. Ya, nggak apa-apa, luar biasa sekali saya juga ikut termotivasi Pak Arya ya dengan masalah yang dihadapi oleh Pak Arya ini. Jadi semangat Pak Arya, saya yakin Pak Arya bisa kok, luar biasa. Iya, Jadi walau ya Pak Arya sudah punya inisiatif, punya rencana untuk memberikan perubahan kepada siswa kita itu sudah luar biasa. Kita sebagai peserta didik itu. Nah semangat ya, ya Bu, terima kasih Bu. semoga ya, semoga apa yang direncanakan oleh Pak Arya berjalan lancar, saya dan harapan kita ya Pak Arya ya. Tetap Ya semangat Bu, Pak Arya. ya Jadi, makasih oh Bu. ya, ya Pak Arya. Ya, Ya, sama-sama. Ya, 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 Pak Arya, yap. bagaimana perasaan Pak Arya Baik, sekarang Bu. ini? Dari ini saya merasa bagaimana Bu ya? Eh, Paling tidak saya merasa tenang lah. Seperti itu saya merasa tenang karena sudah mengungkapkan apa eh, kegundahan saya. Dan sekarang saya sudah menemukan bagaimana strategi yang pas untuk menghadapi masalah ini. Itu saja Bu. Terima kasih banyak Bu Ya, atas waktunya. ya, sama-sama. Semangat Pak Arya ya. Ya, Ya, semangat berjuang. Ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bu Nur Laila. Ya, Pak Ya, Sarif. tadi Ibu Nur Laila sudah melakukan proses kucing. Nah, jadi dalam proses yang tadi, bagaimana hasil dari observasinya, Bu? Apakah berjalan dengan lancar atau Alhamdulillah, bagaimana? alhamdulillah lancar sih, ya alhamdulillah lancar Pak. Saya dengan Baik, ya harapan, oke. Alhamdulillah, Bu, ya sudah sesuai dengan harapan ya, Ibu. Jadi, oke, eh, sedikit saya akan bertanya, Bu, terkait dengan apa yang sudah Ibu lakukan tadi. Nah, oke. di dalam proses coaching tadi, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching, Bu, terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu? Jadi yang indikator pencapaian yang saya dapatkan di sini adalah sesuai dengan alur kita tadi ya, yang tiga itu kehadiran penuh, akan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya, Pak. Dan menggali coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Baik, kalau kita berbicara tentang alur tirta, yaitu ada menanyakan tujuan, ada identifikasi dan rencana aksi dan tanggung jawab yang sudah Ya, Ibu lakukan tadi sesuai dengan apa yang diarahkan begitu, Bu, ya. Nah, oke, jadi oke, Pak. eh, baik di sini, Bu, saya akan menyampaikan hasil catatan observasi saya sesuai dengan apa yang Ibu lakukan tadi dan sesuai dengan apa yang saya catat. Jadi Hmm, saya catat di sini bahwa Ibu tadi fokus terhadap coaching, Bu, ya.
Itu yang pertama. Dan juga Ibu dapat menghadiri secara penuh dan juga mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Hal ini sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Coach, Bu ya. Nah, Ya, oh ya, saya lupa Bu. Ini ada pertanyaan satu lagi Bu ya. ya, Jadi ya untuk Pak. kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu berdasarkan hasil coaching hari ini? Jadi saya akan lebih memahami alur cerita supaya saya lebih baik lagi ke depannya. Bagaimana saya itu mampu mengajukan atau mengarahkan coach saya untuk mendapatkan sebuah solusi dari permasalahannya, Pak. Baik, bagus sekali Bu ya. Jadi Ibu akan lebih memahami terkait dengan alur cerita supaya lebih baik ke depannya lagi. Nggih, Kira-kira Pak. ini Nggih. kapan akan dikembangkan Bu, akan dilakukan? Ya, insya Allah secepatnya Pak, karena saya berpikir lebih cepat lebih baik, karena biar coach saya itu segera dapatkan sebuah solusi dari permasalahannya. Baik, terima kasih Bu. Eh, Mungkin cukup itu saja Bu ya yang saya tanyakan terkait dengan proses kita hari ini. Terima kasih Bu atas waktunya hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain. Kalau begitu Nggih, saya Pak. izin untuk pamit Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sarip. Waalaikumsalam Pak Arya. Ya, apa kabar Pak Sarip? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah sama Pak Sarip. Nah, jadi Pak Sarip, hari ini Bapak akan melakukan proses coaching ya. Ya Pak. Ya, baik. Sebelum melakukan coaching, Pak, ada yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu. Nah, jadi nanti pada saat coaching, proses coaching antara Bapak sebagai coach dan coachnya akan saya amati dan akan saya nilai. Nah, tentu sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coach. Dan juga nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan. Dan jangan lupa Pak ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, seperti itu Pak. Dipahami ya? Paham ya Pak ya? Siap Pak, siap Baik. paham. Jadi sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit nih pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh Pak Sarip ya? Boleh Pak, silakan. Ya, baik. Yang pertama Pak Sarip, eh, apa yang ingin Anda fokuskan dalam sesi ini? Kemampuan seperti apa, peningkatan seperti apa yang ingin Anda fokuskan pada proses kali ini? Baik Pak. Jadi yang ingin saya tingkatkan dalam proses kali ini yaitu eh, pada kompetensi inti Pak, walaupun ada tiga, namun yang ingin kita kuatkan adalah yang pertama mendengarkan aktif dan yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, baik. Kalau seperti itu, Pak, bagaimana Bapak merencanakan untuk menerapkan keterampilan ini dalam sesi coaching Anda nanti? Tentunya yang akan saya lakukan adalah berdiskusi menggunakan alur tirta Pak, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, terutama dalam hal mendengarkan tanpa interupsi dan menggunakan pertanyaan berbobot untuk menggali lebih dalam terkait dengan pemikiran coach. Eh, Apakah ada strategi khusus yang Bapak pikirkan untuk memastikan
tetap fokus selama sesi coaching nanti? Ada Pak, saya akan mencoba untuk benar-benar hadir dalam setiap percakapan, menghindari gangguan dan mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh coach. Baik. Eh, Kalau begitu, bagaimana Bapak akan mengukur keberhasilan sesi coaching Anda nanti? Saya ingin mendapat solusi dari permasalahannya dan tahu cara dan langkah-langkah mengatasi permasalahannya. Dan saya akan meminta umpan balik Pak dari coach nanti tentang bagaimana mereka merasa didengar dan apakah pertanyaan yang saya ajukan itu membantu mereka untuk menemukan solusi. Kan sebelum kita mulai sesi observasinya, Pak, Eh, Cukup Pak. jadi sudah siap mulai, Pak ya? Saya merasa siap untuk memulai Pak. Baik, kalau begitu silahkan Bapak melakukan proses coaching dengan coachingnya dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching ini selesai, kita akan ngobrol kembali, Pak ya. Oke Pak, siap. Nah, baik, kalau begitu terima kasih Pak. Silahkan kalau begitu untuk memulai proses coachingnya. Siap izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sarif. Gimana kabar Bu Ella? Alhamdulillah baik, Pak Sarif. Gimana dengan Pak Sarif sendiri? Alhamdulillah baik Bu. Jadi eh, kemarin Bu Nur Laila sempat ingin bertemu dengan Tiang Bu. Kira-kira Nggih, dalam hal apa ini tujuan benar Ibu ingin sekali. bertemu dengan Tiang? Ya, sekali Pak Sarif. Sebelumnya Tiang haturkan terima kasih banyak atas waktunya Pak Arya. Jadi ini saya sedang ini saat ini saya sedang ada masalah sih di sekolah. Baik Bu Nur Laila. Assalamualaikum Ibu. Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Sarip. Pak Sarip sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Nah, jadi kemarin kita sudah eh, membuat janji Bu. Nah, Ibu sendiri yang meminta kepada Tiang, kira-kira apa nih tujuan dari janji Ibu ini? Ya, benar sekali Pak Sarip ya. Sebelumnya saya mohon maaf ya karena saya minta waktunya sedikit aja ini. Jadi ya saya mau curhat. Kemarin saya ini di sekolah kan karena ini tahun ajaran baru, jadi saya sudah eh, rapat pembagian tugas dan semester ganjil ini. Nah, terus kemarin saya mendapatkan tugas sebagai pembina ekstrakurikuler di bidang debat bahasa Indonesia dan pidato. Jadi, Luar tapi biasa di sini Ibu. saya, iya Pak Sarif. Jadi di sini saya sangat tidak enak gitu dengan rekan di guru yang sudah menjabat sebelum saya itu. Jadi saya tidak enak karena di saat itu responnya dia tuh kayak kecewa gitu Pak Sari. Jadi saya sangat bingung bersikap bagaimana. Apakah saya harus menolak tugas yang diberikan oleh sekolah atau saya harus terima gitu Pak Sarif. Ya. Baik, jadi permasalahan inti Ibu di sini adalah tidak enakan lah begitu dengan Iya, rekan-rekan guru yang lain terkait dengan jabatan Ibu sekarang seperti saya sebagai pembina ekstrakurikuler Ibu ya. Nah, ya benar sekali Pak. kira-kira kira-kira Bu dari skala 1 sampai dengan 10 posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan ini nomor berapa Bu? Insya Allah saya yakin sekali pada diri saya itu, pencapaian saya itu sekitar 9 Pak dari Oh, 10 itu. luar biasa Ibu ya. Jadi
Ibu ini sebenarnya sudah luar biasa. Jadi Terima kasih. untuk ketakutannya seperti bagaimana sebenarnya Bu untuk ketakutan kalau kompetensinya sudah 9 Bu. Apa yang menjadi ketakutan sebenarnya di sini? Ya, cuman saya enggak enak saja sih. Bukannya saya takut, cuman saya enggak enak saja sih, Pak. Karena kan saya ini baru tugasnya sih baru 3 tahun. Jadi yang kemarin itu kan yang lebih senior itu daripada saya yang punya tugas ini. Dan saya merasa enggak enak karena kemarin saya hanya sebagai wali kelas gitu. Dan Hmm, ya, terus sekarang ya setelah rapat kemarin saya dikasih itu tanggung jawab itu sehingga yang kemarin itu digeser itu teman yang kemarin tuh. Jadi saya merasa tidak enak. Jadi saya bingung karena apa? Spontan langsung perubahan sikap jadi rekan guru yang sudah menjabat kemarin itu sangat tidak enak gitu saya lihat pada diri saya sehingga baik, saya jadi bingung, Pak. baik Bu. Terkait dengan rekan-rekan guru senior yang digeser, eh, kira mereka bagaimana Bu? Selain eh, tingkah laku mereka yang agak cuek, kira-kira sikap mereka bagaimana Bu? Atau perkataan mungkin dari senior-senior itu? Ya. Kalau dari beliau langsung sih yang saya ganti jabatannya itu dia mah sukses gitu aja dia bilang ya, dia kasih saya semangat gitu. Tapi raut wajahnya tuh enggak sesuai dengan ucapannya gitu, kayak enggak ikhlas mengatakan, "Ya selamat Bu, punya tugas baru." Jadi seperti itulah dialognya. Terus teman-teman yang lain bilang, "Ih Ibu Ella ini cocok, ayo terus aja, enggak usah mundur, enggak apa-apa, semangat aja jalan laksanakan tugas baru ini." Ya jadi sedikit saya semangat, tapi setelah saya lihat, raut wajah teman yang sudah saya ganti itu ya, jadi saya nggak enakan gitu Pak Sarif. Baik, kira-kira Iya. eh, yang mendukung Ibu lebih banyak atau lebih sedikit Bu Kalau terkait dengan masalah mendukung, jabatan ini? ya kalau salah pendukung sih 80% Pak yang mendukung saya semua memberi saya semangat gitu. Ya, Baik, luar biasa. Ibu kan sudah punya ada dukungan sekitar 80% dari rekan-rekan yang lain. Nah, kira-kira strategi Ibu untuk kedepannya bagaimana, Bu? karena ini udah menyusun strategi, tapi ini setelah saya melihat kejadian itu, saya langsung berpikir gitu ya, apa yang saya harus lakukan gitu. Jadi saya punya rencana untuk ngomong langsung mungkin dengan kepala sekolah, terus atau rekan guru yang lain, terus atau Pak Komite ya. Ya, jadi di situ saya akan coba lakukan untuk berkolaborasi, memintakan pendapat, dan saya akan memberitahu bagaimana perasaan saya saat ini gitu, Pak. Baik, luar biasa Bu terkait dengan apa yang ingin Ibu laksanakan dan lakukan. Nah, eh, kira-kira dengan siapa Bu nanti komitmen ini atau rencana aksi Ibu ini akan dilaksanakan bersama siapa kira-kira? Ibu Ella, Maaf, Pak. kira Ya, ya Pak, maaf. kira-kira kira-kira nanti apa yang akan Ibu laksanakan ini bersama siapa akan Ibu laksanakan? Oh ya, insya Allah saya akan coba untuk berkolaborasi dengan Pak Kepala Sekolah langsung ngajak karena beliau yang lebih punya wewenang gitu ya memberikan keputusan dengan apa yang saya rasakan saat ini, yang sudah saya pertimbangkan saat ini dan apapun keputusan Kepala Sekolah dan wakil kurikulum dan wakil-wakil yang lainnya, berarti itu yang terbaik untuk saya dan insya Allah saya akan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini luar biasa. Jadi saya kalau Ibu sudah melakukan sesuatu hal yang positif, pasti akan ada solusi dan langkah-langkah yang ingin dicapai. Dan saya yakin juga ketika kita melibatkan kepala sekolah, maka permasalahan-permasalahan yang ada di intern kita maupun di sekolah itu akan diselesaikan, dapat terselesaikan.
Nah, Siap, Pak. sekarang kira-kira gimana perasaannya Ibu nih Ya, alhamdulillah. setelah kita berbicara? Ya, alhamdulillah setelah saya berbicara dengan Pak Sarip sendiri pada hari ini, alhamdulillah saya sangat semakin semangat dan saya merasa plong sekali perasaan saya dan tidak terbeban kayak tadi sebelumnya itu saya merasa terbeban gitu. Tapi setelah ini saya mendapatkan solusi, Pak. Jadi semoga rencana yang ini berhasil, Pak. Ya, mohon dukungan dan doanya, Pak ya. Karena bagaimanapun saya juga kan Siap. orang baru di situ, Pak. Jadi terasa Nggih. tidak enak saja ya, Pak ya. Jadi insya Allah saya akan laksanakan walaupun apapun keputusan dari Pak Kepala Sekolah itu saya akan laksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab, Pak. Ya, alhamdulillah terima Baik. kasih Pak Sarip. Nah, Ya, baik sama-sama Bu. Nah, kira-kira ya. kapan ini akan dilakukan Bu? Secepatnya Pak Sarip kalau bisa besok besok pagi saya harus menghadap ke Pak Kepala Sekolah karena saya berpikir Oke, luar biasa. ya saya berpikir lebih baik lebih cepat Pak biar saya plong 100% gitu setelah saya Nah, ya. ya berbicara dengan Pak Sarip hari ini gitu. Oke, tetap semangat Bu ya. Jadi nanti Ya bagaimanapun Pak, hasilnya, saya berharap Ibu bisa menceritakan kembali kepada saya. Siap Bu ya? siap Pak. Ya Pak. Oke, Terima kasih Pak ya atas waktunya. sama-sama Bu Nur Laila. Halo Pak Sarip. Ya, Pak Arya bagaimana? Ya, gimana tadi Pak Sarip? Sudah selesai proses coachingnya ya? Alhamdulillah sudah selesai Pak. Ya, gimana tadi? Berjalan dengan lancar atau bagaimana? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Pak. Ya, Sesuai dengan baik. rencana. Alhamdulillah. Kalau begitu, eh, Pak Sarip, tadi saya sudah mengamati bagaimana proses jalannya coaching. Dan dari proses itu ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya ajukan sama Pak Sarip. Baik, Pak ya. Silakan Pak. Ya, baik. Pertama Pak Sarip, apa yang menurut Bapak berjalan dengan baik selama sesi coaching tadi? Baik Pak, jadi menurut saya yang berjalan dengan baik itu saya merasa teknik mendengarkan aktif saya itu berjalan dengan baik Pak. Dan coach tampak lebih terbuka terhadap saya. Baik. Eh, Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Yang membuat saya menilai demikian karena saya menggunakan metode alur tirta Pak, yaitu menanyakan tujuan, Ya, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, ya, sehingga dapat menggali kompetensi coach untuk menemukan solusi permasalahan. ya, baik. Baik. Bagus sekali Pak Sarip. Eh, dari proses coaching tadi, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak ya? Silakan Pak. Ya, jadi dari hasil pengamatan saya tadi, eh, saya mengamati tadi pada saat Pak Sarip melakukan coaching, Bapak sudah memperhatikan dengan seksama apa yang disampaikan oleh coachnya. Kemudian Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk coach, sehingga coach bisa lebih terbuka dengan semua permasalahan-permasalahan ada dan pada akhirnya bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan itu. Dan itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Nah, dari sini bagaimana perasaan Bapak tentang pencapaian tujuan coaching kita hari ini, Pak? Alhamdulillah saya merasa senang sekali Pak karena sudah mencapai kompetensi tersebut. Ya, Dan kira-kira eh, ya ada lagi yang saya bahas? Silakan. dan saya juga merasa senang Pak apa yang ingin saya kembangkan itu bisa Hmm, terwujud Pak. ya, ya, ya baik. Eh, Kira-kira Pak Sarip, apakah ada aspek yang ingin Bapak kembangkan lebih lanjut? Eh, ada Pak, saya ingin mengembangkan kemampuan dalam mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam lagi Pak. Itu saja, Pak ya. Intinya lebih berbobot. Ya Hmm. Pak. Oh ya, baik. Itu sangat baik sekali, Pak. Tujuannya. Nah, kira-kira kapan? Kapan Pak Sarip akan melakukannya?
Insya Allah minggu ini, Pak. Minggu ini ya, Pak ya. Ya, Ya. baik. Kalau begitu, dari kegiatan kita hari ini, Pak, menurut apa yang Bapak dapatkan? Menurut eh, saya merasa senang, Pak, karena sudah mencapai potensi yang sudah Bapak sampaikan tadi dan merasa puas juga terkait dengan apa yang sudah saya laksanakan. Itu saja, Pak ya. Iya, Pak. Ya, apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan lagi? Cukup, Pak. Cukup ya. Ya, baik. Kalau begitu, Pak Sarip, kegiatan kita hari ini kita cukupkan saja. Eh, Semoga apa yang sudah kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain, Pak Sarip ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, kalau begitu kita sekali lagi terima kasih Pak Sarip atas waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih kembali, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arya. Gimana kabarnya hari ini, Pak Arya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana Bu Ella juga Ya, kabarnya gimana? alhamdulillah baik juga Pak Arya ya. Ya. Saya dengan senyum semangka. Baik Pak Arya, saya Ya. dengan apa yang sudah saya sampaikan kemarin. Ya, Hmm. jadi pada hari ini saya akan melaksanakan supervisi ya, supervisi di mana nanti Pak Arya akan melaksanakan proses kucing ya. Bu. Ya, jadi di sini Pak Arya, sebelum Pak Arya melaksanakan proses kucing, ada beberapa rubrik penilaian yang Pak Arya perhatikan nanti ya di dalam proses Ya. kucing yang akan dilaksanakan. Yang pertama, Pak Arya nanti, jadi saya akan mengamati proses kucing antara coach dan kucing dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian kucing. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum nanti ya. Terus yang kedua, nanti apakah Pak Arya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh kunci dan juga nanti eh, saya akan mendengarkan dan menyimak ya respon atau jawaban dari Puci. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan disampaikan? Itu ya, Pak Arya. Ya, Bu. Jadi jangan lupa Pak Arya ya, harus nanti disesuaikan dengan prinsip coachingnya. Di Siap, Bu. mana di antara tiga ini, yang pertama itu adalah kemitraan. Terus yang Ya. kedua proses kreatif. Terus yang ketiga memaksimalkan potensi nanti Pak Arya ya. Siap. Oke. Tapi sebelumnya Pak Arya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan sama Pak Arya ya Ya. sebelum melaksanakan coaching. Boleh itu Pak ya? Ya, silakan Bu. Ya, baik. Yang pertama, di dalam coaching ini, kompetisi apa yang akan atau yang ingin Pak Arya kembangkan? Ya, Bu. Jadi dari proses coaching nanti yang ada beberapa hal yang ingin saya kembangkan di sini, Bu. Terutama yaitu Ya, dalam kompetensi inti coaching itu, Bu. Nah, di sana bagaimana ya. saya bisa hadir penuh dalam kegiatan tersebut, kemudian bisa mendengarkan secara aktif, kemudian saya bisa memberikan atau mengajukan pertanyaan berbobot untuk coaching. Itu sih, Bu. Oh ya. Terus apa ada strategi khusus gitu yang Pak Arya pikirkan untuk memastikan bahwa Pak Arya itu tetap fokus selama sesi coaching ini? Hmm. Nah, Ada sih Bu. Nanti saya akan berusaha hadir dalam setiap percakapan. Kemudian memperhatikan serta mencatat hal penting yang disampaikan oleh Kuci. Itu sih Bu. itu strategi yang sangat baik menurut saya Pak Arya. Terus bagaimana Pak Arya akan mengukur keberhasilan sesi coaching nanti?
Eh, jadi saya akan meminta umpan balik dari Kuci, Bu. Bagaimana Mm. mereka merasa didengar, kemudian apakah pertanyaan yang saya ajukan itu bisa membantu mereka menemukan solusi sendiri dari permasalahannya. Itu, Bu. Baik, Pak Arya ya. Nah, yang terakhir, apakah ada cara lain nih yang perlu Pak Arya tanyakan sebelum kita mulai observasi ini? Nah, nanti kan setelah ini saya akan kasih Pak Arya waktu untuk Hmm, observasi, untuk melaksanakan proses coaching dengan coachnya ya, nanti ya. Nah, di sini ya. Pak Arya sebagai coach nanti. Nah, ada mungkin pertanyaan Pak Arya? Kalau Eh, ada, saya rasa silakan. tidak ada, Bu. Saya sudah siap melakukan proses coaching. Baik, Pak Arya, kalau begitu silahkan sekarang saya kasih waktu untuk melaksanakan proses coachingnya dengan coachingnya ya. Ya, Silakan Bu. Pak Arya. Halo, Assalamualaikum Pak Sarip. Waalaikumsalam Pak Arya. Ya, seperti yang sudah kita bicarakan kemarin itu Pak Sarip, katanya ada hal yang ingin disampaikan. Nah, sekarang kita sudah bisa ngobrol berdialog. Apa nih? Apa Pak Sarip? Apa tujuan dari Iya, apa obrolan kita kali ini Pak Sarip? iya nih Pak. Ada dikit ketimpangan nih Pak di Hmm, sekolah saya, terutama eh, terhadap guru-guru yang sebagian guru-guru yang senior yang dari tahun-tahun kemarin sampai dengan tahun ini metode perannya terutama di dalam kelas itu hanya menggunakan metode ceramah saja. Jadi dari hal tersebut eh, apa nih tujuan Pak Sarip dari masalah ini? Apa hal yang ingin Bapak capai dari masalah yang Bapak sampaikan tadi? Jadi yang ingin saya capai di sini Pak, saya harapnya nanti dan juga yang sekarang ini kan Pak sudah sangat berkembang dengan pesat nih dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya, apalagi 5 sampai 10 tahun yang dulu. Nah, masa sampai dengan kemajuan teknologi pada saat ini metode pembelajaran kita di dalam kelas hanya itu saja, Pak. Jadi kan anak-anak merasa gimana jadinya agak merasa bosan terkait dengan Nah, model pembelajaran yang ceramah-ceramah seperti itu, Pak. hmm, Yang saya inginkan guru-guru yang senior ini dapat mengembangkan potensinya, Pak, ya, terutama dalam hal pembelajaran di dalam kelas. nah, ya. Berarti masalahnya di sini yang bisa saya tangkap, Pak, eh, adalah guru-guru senior di sekolah Bapak masih menggunakan metode klasik, yaitu ceramah, Pak ya. Ya, Jadi, nah kira-kira kalau metode atau strategi ceramah ini merupakan masalah eh, bagi dunia pendidikan kita hari ini, agar hal tersebut tidak menjadi masalah lagi, berarti guru-guru harus bagaimana menurut Bapak? ya kalau menurut saya, Pak, guru-guru itu harus dapat mengembangkan potensinya, Pak, terutama Hmm, kalau kita berkaca dari teknologi yang sekarang. Jadi guru-guru itu dapat memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada iya, agar pembelajaran di dalam kelas itu tidak monoton, Pak, hanya itu saja. iya, iya. Itu sih menurut dia. Hmm. Kemudian, apakah guru-guru tadi eh, bagaimana penguasaannya terhadap teknologi ataupun tentang metode atau strategi pembelajaran yang terbarukan, Pak? Kalau saya melihat sih, Pak, guru-guru yang senior ini kan yang namanya guru-guru senior kan guru-guru zaman dulu belum belum terlalu mengenal teknologi, Pak. Dalam Iya arti ya. belum terlalu menguasai dan menjadi kelemahan juga. Mm-mm. Kita di sekolah belum ada pelatihan-pelatihan, Pak, terkait dengan model pembelajaran pada masa ini begitu. Iya, iya. Oh, jadi begitu, Pak ya. Nah,
Kalau begitu, Pak, eh, kalau itu permasalahannya, lantas apakah ada nih strategi yang bisa diterapkan di sekolah Bapak agar masalah tadi seperti yang Bapak ucapkan, yaitu pemahaman dari guru-guru tadi belum ada tentang teknologi, kemudian strategi dan metode yang baik yang bisa diterapkan seperti itu. Apakah ada yang bisa dilakukan, Pak, di sekolah? Saya sih berencana, Pak, ingin berdiskusi atau berkolaborasi dengan kepala sekolah, terutama di level gugus. Nantinya akan ada peningkatan kapasitas untuk guru-guru, terutama guru-guru senior, Mm-mm. dan berkolaborasi dengan eh, guru penggerak juga yang ada di Ya, gugus tersebut. Dan nantinya kita bisa melakukan bimbingan atau pelatihan melalui KKG yang ada di gugus terkait dengan metode atau model pembelajaran pada masa kini melalui pemanfaatan teknologi seperti itu, Pak. oh Seperti gitu. pelatihan-pelatihan atau Mm-mm. seminar, bagaimana gitu. Hmm. Itu saja, Pak ya. Ya, itu sih rencana saya, Pak. Ya, baik. Kira-kira Pak, dari rencana Bapak tersebut, apakah Bapak merasa yakin itu bisa menyelesaikan masalah di sekolah Bapak? Saya punya keyakinan penuh, Pak. Karena apa? Karena kebetulan juga di sekolah saya sudah didukung oleh teknologi-teknologi yang ada, terutama adanya WiFi, adanya Hmm, laptop yang ya. memadai. Cuma yang menjadi permasalahan di sini kan belum ada pelatihan seperti Oh itu, belum ada iya. kolaborasi kita dengan Hmm, rekan-rekan guru yang lain yang memiliki kemampuan di dalam pemanfaatan teknologi dalam hmm. pembelajaran, terutama di dalam kelas. Nah, Oh iya. harapan saya nanti ketika kita melakukan hal kegiatan seperti itu, ibu-ibu yang senior ini walaupun waktunya agak panjang, prosesnya agak Hmm, panjang, tapi setidaknya ibu-ibu senior ini sudah tidak melakukan metode ceramah lagi, bisa melakukan pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi, misalnya seperti memakai LCD atau ya. pemutaran video kepada Hmm. anak-anak seperti itu. Hal-hal yang sederhana saja, Pak. Oh iya, iya, baik. Kalau Bapak sudah merasa yakin, nah, kenapa tidak dikerjakan? Atau mungkin ada rencana mau dikerjakan nih Pak? Kapan? Eh, ada rencana, Pak. Hmm, Insya Allah saya akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah ya. eh, minggu-minggu ini kalau bisa, Pak, karena melihat bukan kepala sekolah juga, Pak, Hmm, dan terkait dengan hal ini perlu juga nanti kepala sekolah berkolaborasi dengan kepala sekolah yang lain yang ada di gugus. Cuma kan dari kemarin-kemarin itu yang menjadi ketakutan saya atau kekhawatiran saya ketika eh, saya ingin melakukan ini, nanti dikiranya saya sok tahu lah begitu oleh ya. senior senior. Begitu Pak ya. Jadi akan segera dilakukan Pak ya. Insya Allah, Pak, minggu ini. Oh iya, jadi kesimpulannya dari dialog kita hari ini apa Pak? Alhamdulillah saya sudah memiliki keyakinan penuh terkait dengan apa yang akan saya lakukan, dan saya juga yakin dengan apa yang saya lakukan ini akan membuat permasalahan-permasalahan yang ada terutama di sekolah saya pribadi dapat terselesaikan, Pak, dengan adanya dukungan-dukungan dari kepala sekolah, dari sarana dan prasarana, dan juga guru-guru yang lain. Dan juga dapat Ya, nantinya harapan saya juga dapat benar-benar meningkatkan kapasitas guru yang lain, terutama yang senior. Seperti itulah. Robbal Alamin. Nah, jadi sekarang Bapak sudah bisa menemukan permasalahan apa? Menemukan solusi dari permasalahan Bapak. Nah, sekarang bagaimana ya perasaan Bapak dari kegiatan kita hari ini? Alhamdulillah, ya, dari Alhamdulillah perasaan saya senang, Pak, lebih Hmm, lega, terutama eh, unek-unek saya ini sudah bisa dikeluarkan atau disalurkan kepada orang yang tepat, terutama kepada Bapak, ya, ya. seperti itu. Ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan? Mungkin itu saja, Pak, Ah, ya, yang ingin jadi saya sampaikan. semoga dan kegiatan kita hari ini bisa bermanfaat Pak ya.
dan ya harus semangat Pak ya, semangat untuk Siap. melakukan Terima kasih perubahan. Pak atas dukungannya. Iya, kalau begitu kita Siap, cukupkan siap Pak Pak, ya. siap. Terima kasih atas waktunya Pak Ya, Sarip. terima kasih. Terima kasih kembali Pak karena sudah ada waktu untuk mendengarkan keluh kesah Ya, saya ya, dan mohon maaf kalau sudah mengganggu aktivitasnya. Kalau gitu, ya Pak. Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Arya, luar biasa sekali proses coachingnya tadi ya. Setelah saya mengamati proses coaching Pak Arya tadi, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan lagi, Pak Arya ya. Siap Bu. Boleh kan Pak Arya, saya bertanya lagi ya? Silahkan Bu, silahkan. Ya, jadi yang saya mau tanyakan lagi, yang pertama, Pak Arya, setelah Pak Arya melakukan proses coaching tadi, apa menurut Pak Arya yang berjalan dengan baik dalam proses coaching tadi? Tadi dari proses itu, eh, saya merasa yang sudah berjalan tadi dari proses itu adalah saya sudah melakukan altirta, Bu. Saya sudah bisa menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian bagaimana melakukan rencana aksi dari coach, kemudian bisa membuat komitmen dan tanggung jawab dari coach itu sendiri, eh, yaitu menggali potensi coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Itu sih, Bu. Baik, Pak Arya melaksanakan coaching tadi, ada tantangan yang Pak Arya hadapi. Kalau ada, seperti apa tantangan itu? Eh, ada sih, Bu. Tantangan yang saya Mm. hadapi tadi dalam proses coaching adalah saat saya memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu, pada coach saya agar dia bisa mendapatkan solusi. Itu sih tantangan yang paling berat menurut saya, Bu. Oh iya. Terus apa rencana yang akan Pak Arya lakukan sekarang untuk meningkatkan keterampilan coaching Pak Arya tadi? Eh, Tentu saya akan menggunakan lebih banyak teknik reflektif, Bu, untuk memastikan saya sudah memahami apa yang disampaikan oleh coach saya. Itu sih, Bu. Oh ya. Terus kira-kira kapan Bapak Arya akan melakukan rencana itu? Eh, Tentu saja lebih cepat lebih baik, Bu. Nah, jadi rencana saya, insya Allah semoga bisa terwujud. Saya akan lakukan besok pagi, Bu. Bagus sekali Pak Arya ya. Nah, setelah melaksanakan proses coaching tadi, pasti ada perubahan perasaan ya Pak Arya di sini. Nah, bagaimana perasaan Pak Arya setelah melakukan proses coaching tadi? Alhamdulillah, saya merasa sangat puas, Bu. Jadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya merasa sudah bisa terwujud. Tinggal saya menambah lagi kompetensi tadi. Jadi, terima kasih atas masukan dan bimbingannya, Bu. Saya akan segera melakukan rencana saya tadi kepada siapa saja menjadi coach saya, agar saya bisa lebih berkembang lagi, Bu. Alhamdulillah. Terus semangat Pak Arya, luar biasa Ya. sekali ya. Saya bangga dengan Pak Arya. Jadi saya yakin Pak Arya ini adalah orang yang sangat diberikan kemampuan sama Allah itu untuk menjalankan semua tugas kita sebagai guru dan Bu, Pak Arya mampu amin. melaksanakan rencananya. Ya, Amin, amin. semangat Pak Arya ya. Ya, Bu, Ya, terima kasih, Bu, atas bimbingannya. ya. Ya, baik Pak Arya, sampai sini supervisi saya tentang pelaksanaan coachingnya Pak Arya tadi ya, dan Ah, semoga kedepannya semakin sukses, semakin jaya, dan apa yang kita lakukan pada hari ini, semoga Allah mencatat kita sebagai amal ibadah kita, dan kita mampu manfaat bagi orang lain, karena sungguhnya orang sukses itu adalah orang yang mampu bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain, Pak Arya. Tetap ya, semangat Pak Bu. Arya. Ya, Siap. terima kasih atas waktunya.
Terima kasih atas waktunya Pak Arya ya. Ya Bu, Insya Allah sama-sama. lain kali saya akan datang lagi mampir. Tidak apa-apa ya Ya Pak Arya Bu, ya. ya, ya. Ya. Ya, oke, sekali lagi makasih banyak Pak Arya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.